Pernah nggak sih jantung kamu deg-degan cuma karena dosen bilang, "Oke, minggu depan presentasi ya." Atau pas di kantor, tiba-tiba bos bilang, "Siapa yang mau jelasin hasil meeting tadi?" Dan semua orang langsung lihat ke arah kamu. Sebagai introvert, public speaking itu bukan cuma soal ngomong di depan orang. Itu soal overthinking semalaman, soal takut blank, soal ngerasa suara kita nggak cukup menarik. Kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu, kamu nggak sendirian. Dan kabar baiknya, public speaking itu skill, bukan bakat bawaan. Dan ya, introvert pun bisa jago. Dulu aku juga mikir, public speaking itu buat orang yang ekstrovert, yang cerewet, yang pede dari lahir. Tapi makin kesini, aku sadar, justru banyak pembicara hebat itu introvert. Kenapa? Karena introvert biasanya mikir dulu sebelum ngomong. Lebih peka, lebih dalam. Masalahnya bukan kita nggak bisa ngomong. Masalahnya kita terlalu banyak mikir sebelum ngomong. Dan hari ini, aku mau share cara realistis supaya kamu bisa mulai nyaman public speaking, tanpa harus berubah jadi orang lain. Hal pertama yang harus kamu ubah adalah mindset. Kebanyakan introvert fokus ke diri sendiri saat tampil. Gimana kalau aku salah? Gimana kalau suaraku aneh? Gimana kalau mereka bosan? Semua pertanyaan itu berpusat ke kita. Coba balik, ganti jadi apa yang bisa aku bantu mereka pahami? Masalah apa yang bisa aku bantu selesaikan? Begitu fokus kamu pindah dari aku terlihat gimana ke mereka butuh apa, tekanan langsung turun. Karena sekarang kamu bukan lagi tampil buat dinilai, kamu tampil buat membantu. Dan itu beda banget rasanya. Kedua, jangan hafal, pahami. Ini kesalahan yang sering banget terjadi. Kita bikin skrip panjang, dihafalin, latihan di kamar berkali. Tapi begitu naik ke depan, satu kalimat lupa, semuanya buyar. Introvert cenderung perfeksionis. Kita pengen semuanya rapi. Tapi public speaking itu bukan ujian hafalan. Itu percakapan besar. Jadi jangan hafal kata per kata. Pahami poin besarnya. Bikin 3 hingga 5 poin utama, tulis dalam bentuk keyword saja. Otak kita jauh lebih tenang kalau tahu arah, bukan skrip detail. Dan kalaupun kamu lupa satu kalimat, nggak ada yang tahu. Serius, sekarang masuk ke teknik yang jarang dibahas. Mulai dari kecil. Banyak orang pengen langsung jago presentasi di depan 100 orang. Padahal sehari-hari masih takut angkat tangan di kelas. Latih diri kamu di situasi kecil dulu. Berani tanya satu pertanyaan di kelas. Berani kasih pendapat di meeting kecil. Berani rekam diri sendiri ngomong 2 menit. Progres kecil itu kelihatan sepele. Tapi buat introvert, itu lompatan besar. Dan setiap kali kamu berhasil, rasa percaya diri naik sedikit. Sedikit demi sedikit. Hal berikutnya, kelola energi bukan paksa energi. Introvert itu cepat capek secara sosial. Itu fakta. Jadi kalau kamu tahu besok ada presentasi penting, jangan habiskan energi kamu malam sebelumnya buat nongkrong panjang atau scroll tanpa henti. Simpan energi. Datang lebih awal ke ruangan. Ambil waktu 5 menit sendiri. Tarik nafas dalam. Tenangkan sistem saraf kamu dulu. Public speaking bukan cuma soal skill ngomong, tapi juga soal kondisi mental saat itu. Dan kondisi bisa kita atur. Sekarang aku mau jujur, rasa gugup itu nggak akan hilang sepenuhnya. Bahkan pembicara berpengalaman pun masih deg-degan. Bedanya, mereka nggak lagi takut sama rasa itu. Kamu boleh gugup, tangan boleh dingin, suara boleh sedikit gemetar. Itu bukan tanda kamu nggak mampu. Itu tanda kamu peduli. Dan anehnya, audiens sering nggak sadar segugup itu, karena yang mereka lihat cuma satu. Apakah pesan kamu jelas? Ini satu trik praktis yang bisa langsung kamu coba. Sebelum mulai bicara, jangan langsung gas. Diam 2 detik, lihat audiens, tarik nafas. Lalu, mulai. Keheningan singkat itu bikin kamu terlihat tenang dan percaya diri. Padahal sebenarnya kamu cuma sedang mengatur nafas. Simple, tapi powerful. Terakhir, berhenti menunggu percaya diri untuk mulai. Banyak introvert bilang, nanti kalau sudah pede baru deh aku berani tampil. Masalahnya, percaya diri itu hasil, bukan syarat. Kamu nggak akan merasa siap 100%. Kamu merasa siap setelah melakukannya beberapa kali. Setelah pernah salah, setelah pernah blank, setelah sadar dunia nggak runtuh cuma karena satu kesalahan kecil. Dan di situ, pelan-pelan identitas kamu berubah. Dari aku nggak bisa public speaking, jadi aku lagi belajar public speaking. Dan itu jauh lebih sehat. Jadi kalau kita rangkum, fokus bantu audiens, bukan fokus ke diri sendiri. Pahami poin, jangan hafal skrip. Mulai dari situasi kecil, kelola energi sebelum tampil, terima rasa gugup sebagai bagian dari proses. Dan jangan tunggu percaya diri untuk mulai. Kamu nggak perlu jadi ekstrovert buat jadi pembicara yang baik. Kamu cuma perlu berani ambil satu langkah kecil berikutnya. Mungkin malam ini kamu bisa mulai dengan rekam diri kamu ngomong 2 menit tentang topik apapun. Atau besok, berani kasih satu pendapat di kelas atau meeting. Satu langkah kecil. Karena skill ini bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang konsisten melatihnya. Kalau kamu introvert dan lagi belajar public speaking, kita satu tim. Dan kita bisa improve bareng. Mulai dari sekarang.